Proses pemberian bantuan tersebut berdasarkan pengamatan dan analisis data secara teliti dan objektif untuk perubahan tingkah laku mengajar yang lebih berhasil. Tujuan supervisi klinis bagi guru adalah: pertama, memberikan balikan objektif dari kegiatan mengajar yang baru dilakukan. Kedua, mendiagnosis serta membantu memecahkan masalah penampilan mengajar guru. Ketiga, membantu guru mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar mengajar. Keempat, membantu guru mengembangkan diri secara terus-menerus dalam karier dan profesi mereka, sebagai dasar untuk menilai guru dalam kemajuan pendidikan, promosi jabatan, dan pekerjaan mereka. Pelaksanaan supervisi klinis berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, tahap pertemuan pendahuluan atau pre-conference antara guru dan supervisor. Kedua, tahap observasi atau pengamatan mengajar yang dilakukan oleh supervisor. Ketiga, tahap pertemuan balikan atau post-conference, di mana guru dan supervisor mendiskusikan dan menganalisis secara bersama tingkah laku mengajar yang baru saja dilakukan. Diagram berikut ini menjelaskan daur supervisi klinis. Dalam pertemuan pendahuluan, perencanaan dan persiapan mengajar yang telah disusun oleh guru dibicarakan dengan supervisor sebagai kerangka acuan untuk diamati dan dicatat. Jika perlu, dapat diadakan perbaikan dalam persiapan tertulis. Dalam tahap kedua, guru melaksanakan tugas pengajaran, sementara supervisor melakukan pengamatan yang difokuskan pada tingkah laku guru, tingkah laku siswa, dan interaksi kelas. Segera sesudah mengajar, supervisor mengadakan analisis pendahuluan terhadap hasil pencatatan. Pada tahap ketiga, supervisor menanyakan kembali rencana dan strategi mengajar guru sebagai dasar untuk diskusi, analisis, dan interpretasi tentang tingkah laku dan keberhasilan mengajar guru. Sebagai penutup pada tahap ini, guru dan supervisor dapat menentukan rencana dan langkah-langkah tindak lanjut atau kegiatan berikutnya. Nah, saudara, ikutilah episode supervisi klinis berikut ini. Selamat pagi, Pak. Silakan dulu. Terima kasih. Dari mana saja nih, Pak? Dari kuliah tadi pagi. Kuliah? Jam pertama, kedua, lalu kesini. Siapa yang beri kuliah? Tadi Pak Saherdian. Mata kuliahnya? Supervisi klinis. Memang Pak Saherdian ahli supervisi. Iya. Parlan sudah semester berapa sekarang? Sudah semester ke-5, Pak. Iya. Dan kira-kira sudah mencapai berapa kreditnya? Saya telah memperoleh 78 kredit. Dan sekarang kita ngomong-ngomong ya. Iya. Maksud Parlan kemari ada apa? Gini, Pak. Kami akan melaksanakan praktek, Pak. Micro teaching. Lalu kami memerlukan bimbingan dan konsultasi dengan Pak Joni Hasibuan. Oh, baiklah. Jadi maksud Pak Parlan ingin latihan pengajaran mikro. Iya. Dan sekarang ingin berkonsultasi. Iya. Baik, dengan senang hati Saudara Parlan. Mungkin Saudara Parlan membawa buku persiapan Iya, mengajarnya. saya bawa dan apa boleh saya lihat? ini, Pak.
Jadi ini bidang studinya IPS gitu ya. Betul, Pak. Subpokobahasaan iklim. Ya. Jadi keterampilan jadi dilatih Mengadakan variasi. Kelas 1 SMA. Waktunya 20 menit. Itu mungkin nanti tidak sampai 20 menit, Pak. Menurut rencana itu sekitar 15 menit. Tapi katakanlah untuk membuat waktu yang tepat itu karena sulit dalam mengajar ya. Jadi maksudnya antara 15-20 menit begitu kira-kira. Baik. Saudara Parlan, kalau saya melihat persiapan mengajarnya, kita duduk agak dekat sedikit. Ini Anda menulis tujuan, ada 3 macam nih. Tujuan umum, tujuan khusus, tujuan latihan gitu. Kemudian yang keempat bahan pelajaran. Kemudian kegiatan belajar mengajar. Keenam alat media, ketujuh evaluasi. Jadi ada 7 bidang ya. Iya. Tolong Saudara Parlan jelaskan kepada saya maksud 3 tujuan ini, mungkin bisa membantu. Gini, Pak, tujuan umum pengajaran ini saya ambil dari GBPP untuk bidang studi IPS dalam buku 2C. 2C. Lalu dari tujuan umum pengajaran ini kami kembangkan menjadi tujuan khusus pengajaran. Ya. Lalu hanya di sini karena waktunya itu tidak terlalu lama, kami hanya mencantumkan 2 tujuan khusus pengajaran. Ya. Sedangkan tujuan latihan di sini yang kami maksudkan adalah keterampilan-keterampilan yang ingin saya capai selama praktek nanti. Bagus sekali. Ya. Kemudian, tapi bagaimana ya? Kira-kira tujuan khusus ini dengan waktu sekian 20 menit, 15 menit bisa tercapai menurut pendapat Pak Saudara Parlan? Saya kira bisa, Pak, karena di sini hanya 2 tujuan, sedangkan biasanya dalam satu pertemuan yang 45 menit itu sekitar 10 tujuan instruksional khusus atau tujuan khusus pengajaran. Ya. Mengenai yang keempat ini, bahan pelajaran itu mengenai, saya baca sini iklim ya. Tapi iklim ini apa maksudnya? Iklim umum atau tekanan? Mengenai iklim itu sebenarnya bahannya sangat luas, Pak. Sedangkan waktu yang hanya 15-20 menit itu kami akan menitik beratkan pada angin muson dan angin setempat atau angin lokal yang ada terutama di Indonesia. Jadi angin muson, angin setempat, sudah batasi bahan itu menurut waktu yang disediakan. Tapi sebenarnya juga menurut tujuan yang mau dicapai, bidang khusus. Iya. Kita teruskan dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, sini saya lihat penjemaran waktu untuk membuka pelajaran. Kemudian penjemaran waktu untuk pengembangan kegiatan. Itu sudah alokasikan waktu ya. Iya. Untuk 2 tahap ini. Kemudian menutup pelajaran. Mungkin Saudara Parlan bisa memberikan sedikit penjelasan mengenai langkah-langkah dalam kegiatan belajar mengajar. Saya lihat ada 3 langkah. Iya, Pak. Jadi sebagai lazimnya di dalam mengajar itu sebelum memasuki materi pelajaran yang akan disampaikan pada pertemuan itu, sebelumnya kami akan menarik perhatian anak-anak dengan mengkaitkan pelajaran yang telah lalu misalnya, dengan maksud untuk memotivasi mereka itu terhadap pelajaran yang akan saya berikan. Itu kami berikan pada waktu membuka pelajaran. Lalu pengembangan kegiatan ini yang kami maksudkan adalah penyampaian pelajaran itu sendiri, baik kegiatan itu
eh, kami lakukan di muka kelas, atau siswa itu yang melakukan kegiatan misalnya diskusi dan kemudian menutup pelajaran. Kegiatan yang ketiga menutup pelajaran ini maksud kami ialah sebelum kami mengakhiri pelajaran itu kami berusaha untuk merangkum isi pelajaran yang telah saya berikan itu, Pak. Apakah dalam pelaksanaan ini memang ketat, artinya membuka dulu terus pengembangan terus menutup, umpamanya menutup pelajaran, apa tidak mungkin sudah ada semacam penutupan di dalam pengembangan, kira-kira bagaimana? Iya, Pak, itu memang ada kemungkinan bahwa setiap satu penggalan begitu selesai kami jelaskan lalu kami tutup, artinya kami menyimpulkan atau kami bersama siswa menyimpulkan dari apa yang dibicarakan itu, kemudian mulai pada penggalan berikutnya misalnya. Ini biasanya dalam pengamikro keterampilan dasar mana yang melatih yang Anda utarakan? Termasuk keterampilan membuka dan menutup Bagus pelajaran. sekali. Mengenai keterampilan dasar menggunakan variasi, keterampilan dasar membuka menutup pelajaran, kira-kira Parlan menggunakan kepustakaan mana? Khusus untuk latihan yang akan kami cobakan nanti, Pak, kami akan berlatih mengenai keterampilan mengadakan variasi, sehingga mengenai kepustakaan yang saya gunakan itu juga kepustakaan yang ada hubungannya dengan variasi itu, Pak. Oh ini ya, jadi panduan pengajaran mikro nomor 3 mengenai keterampilan mengadakan variasi ini yang ditulis oleh Raflis Kosasi dan editornya Pak Raka Joni. Ini dari tim pengembangan program pengenalan lapangan ya. Iya. Proyek pengembangan pendidikan guru Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 82. Bagus sekali di sini ya. Nah, sekarang mengenai variasi itu kira-kira kontraknya itu atau yang maksud latih bisa menunjukkan pada saya halamannya mungkin. Iya. Di sini hanya saya coba untuk melatih 4 jenis keterampilan mengadakan variasi, Pak. Di mimik dan gerak, kontak pandang, memusatkan dan variasi pola interaksi. Di dalam buku ini dimuat dalam halaman 5 ini. Saya sudah lihat coret-coretan saudara ini. Sudah buat lingkaran, berarti ini yang saudara perhatikan. Kemudian mimik dan gerak. Mimik dan gerak itu gerakan badan dan mimik istilahnya ya. Kontak pandang ini Pak, yang keempat, dan memusatkan. Mungkin sambil lalu ya. Tolong berikan informasi yang dimaksudkan gerakan badan dan mimik itu yang bagaimana? Gerakan badan di situ termasuk, kalau mimik itu Pak, itu ekspresi wajah. Ya wajah, kerutan wajah gitu. Iya. Lalu gerakan badan bisa gerakan tangan, tangan itu berpindah tempat, itu Pak, yang kan masukkan. Kalau gerakan kaki bagaimana? Boleh apa enggak? Termasuk jadi sebagai bagian dari gerakan badan. Teman saya itu guru ya, kalau mengajar tuh bisa goyang-goyang telinganya, itu gerakan telinga itu termasuk yang mana? Itu ya gerakan badan, tapi apakah tidak merupakan hal-hal yang menghambat, Pak? Atau itu bisa menghambat, tergantung tuh. Tergantung settingnya, kalau bahasa aslinya konteks, dalam konteks apa. Dikatakan pada cerita tentang keledai, anak-anak keledai bisa goyang telinga si bapak, nah itu kan tidak apa-apa. Jadi tergantung ya, jadi tidak selamanya goyang telinga itu berarti sesuatu yang salah, bisa dimanfaatkan untuk suksesnya mengajar. Kami kira kontraknya ini bagus sekali. Nah sekarang saudara Parlan, mungkin saudara Parlan punya masalah-masalah kesulitan yang sulit dihindari di muka kelas. Mungkin ada. Iya, ada itu yang saya rasakan itu masih kaku melakukan gerakan-gerakan di muka siswa. Mungkin karena kami masih latihan, dan kedua itu kami sering
mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu, kebiasaan misalnya. Bahasa daerah Nah, bagaimana? Bahasa daerah bagaimana? Kalau bahasa daerah, saya telah berusaha Pak sejak dulu itu untuk menghindari penggunaan dalam mengajari Pak. Ya. Jadi kami berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang bagus Pak. Ya, saya kira baik sekali. Nah sekarang mari kita lihat bersama instrumen observasi. Iya. Jadi saya mencoba membagi-bagi tahap 5 menit pertama, tahap 5 menit kedua, tahap 5 menit ketiga. Dan sini ada ya tidak. Ya tidak itu maksudnya ya berarti ada, tidak. Terus komentar. Iya. Kemudian mimik gerak tadi kita sudah bicarakan. Iya. Kontak pandang, memusatkan perhatian, pola interaksi. Nah, menurut Saudara Paran bagaimana kira-kira pendapat Anda tentang instrumen ini? Saya setuju Pak dengan instrumen ini. Cuma ini Pak, yang saya ingin Komentar, tahu ya. nanti komentar itu yang dimaksud bagaimana? Jadi begini, komentarnya adalah pandangan-pandangan ya, pernyataan-pernyataan tertulis dari pihak supervisor terhadap tingkah laku atau penampakan penampilan Anda yang tidak dikontrakkan mungkin. Iya. Jadi umpamanya bicaranya terlalu cepat. Iya. Nah itu. Sering matanya berkelap-kelip. Iya. Ya kan? Kalau di pasar gini-gini tidak apa-apa. Iya. Tapi kalau di kelas jangan sering, nanti Iya. disalah tafsirkan. Nah ini di komentar. Sering menggunakan bahasa daerah, Iya. istilah bahasa daerah. Nah ini komentar. Jadi termasuk juga mengenai hal-hal yang menjadi gangguan atau merisaukan. Kemungkinan ya. Jadi Hal-hal yang merisaukan. Atau juga mungkin dalam kontrak itu frekuensinya kurang. Saudara terlalu tenggelam dengan kontrak mimik gerak, kontak pandang, memusat perhatian. Kurang dalam pola interaksi. Iya. Umpamanya jadi siswa guru. Iya. Ini ya dikontrakkan. Iya Pak. Jadi siswa guru toh. Iya. Dengan bertanya atau diskusi setempat. Iya. Nah sekarang Saudara Parlan, mungkin Saudara Parlan bisa membantu Bapak. Kira-kira kapan rencananya latihan mengajar di kelas? Sesuai dengan jam yang disediakan oleh sekolah. Ya giliran ya. Itu iya Pak. Itu besok pagi itu saya kebetulan diberi kesempatan untuk berlatih. Di mana, di SMP, SMA? Di SMA Pak. Bagus sekali. Apakah bagaimana? Kira-kira Bapak perlu hadir? Itu yang sangat kami harapkan Pak. Jadi saya menghadap ini tadi juga mohon agar Bapak Ya, ya. sedia untuk mengamati latihan kami nanti. Baiklah. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Hari ini Bapak akan melanjutkan pelajaran geografi dengan membahas iklim. Sebenarnya iklim ini sudah kita pelajari pada hari Sabtu minggu yang lalu, tetapi belum selesai. Kalau minggu yang lalu itu kita baru sampai kepada pembagian iklim yang ada di bumi ini. Nah sekarang ini mau kita lanjutkan dengan angin muson dan angin setempat. Saya tulis di papan. Apakah yang dimaksud dengan iklim itu? Siapa yang bisa menjawab? Angkat tangan. Ya. Ya, Siti coba. Keadaan cuaca rata-rata dalam jangka waktu 1 tahun. Baik. Jawaban Siti benar.
iklim ini banyak faktor yang menentukan. Coba sebutkan faktor-faktor yang menentukan iklim itu apa saja. Siapa yang bisa menjawab? Coba. Vivin, coba. Vivin dulu. Temperatur, suhu, temperatur, tekanan udara, dan lemas udara. Bagaimana, Anto? Jawaban Vivin tadi? Betul. Baik. Kalian ternyata masih ingat pelajaran yang Bapak berikan hari Sabtu yang lalu. Kemudian tentang suhu atau temperatur sebagai satu faktor yang menentukan iklim tadi juga ditentukan oleh beberapa hal. Permukaan bumi ini terdapat perbedaan temperatur atau suhu antara satu tempat dengan tempat yang lain. Apa itu yang menyebabkan perbedaan temperatur atau suhu yang ada di permukaan bumi? Pikirkan dulu. Siapa yang bisa? Vivin? Besar kecilnya sudut datangnya sinar matahari, lamanya sinar matahari menyinari bumi, dan sifat dari permukaan bumi tersebut yang berupa laut ataupun daratan. Iya, Vivin telah menyebutkan 3 faktor yang menyebabkan perbedaan suhu permukaan bumi. Tapi masih ada satu yang belum disebutkan oleh Vivin. Siapa bisa menambahkan? Ya, Awan. Den. Apa tadi? Ya. Awan. Baik sekali. Jadi Dani telah melengkapi jawaban Vivin sehingga ada 4 faktor penyebab perbedaan suhu di permukaan bumi. Nah, anak-anak, ini di meja Pak Guru ada alat peraga yang bisa kita gunakan untuk membuktikan bahwa permukaan bumi itu mendapatkan penyinaran matahari yang tidak sama. Kalau tadi Vivin menyebutkan bahwa perbedaan lamanya penyinaran matahari terhadap bumi, kemudian perbedaan sudut datangnya sinar matahari pada permukaan bumi itu bisa menyebabkan perbedaan suhu. Coba sekarang anak-anak bisa mengamati alat peraga ini. Di alat peraga ini menggambarkan ini bumi. Ini apa kira-kira? Coba. Ya. Lalu ini matahari. Matahari itu menyinari bumi dan bumi beredar mengelilingi matahari. Apa namanya itu? Gerakan bumi beredar mengelilingi matahari. Angkat tangan yang bisa. Ya, Anto? Rotasi. Bagaimana yang lain? Apa itu namanya? Masih belum tepat. Jadi memang ucapannya mirip itu, tapi bukan yang disebutkan Anto tadi. Gerakan bumi mengelilingi matahari pada garis ekliptika ini namanya apa? Apa itu? Coba didiskusikan dengan temannya yang terdekat, yang sebangku. Coba didiskusikan ya. Coba kalau rotasi itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Ya?
Rotasi itu betul juga peredaran bumi, tetapi bukan peredaran bumi mengelilingi matahari. Ya? Peredaran bumi Mengedari bulan. Bulan yang Mengedari. kalau sesuatu yang beredar itu kan mempunyai pusat. Iya. Lalu beredar beredar pada sumbunya itu namanya rotasi. ya? Yang keras. Rotasi. Nah, bagaimana yang lain? Setuju? Setuju. Bagaimana, Denny? Setuju. Yang keras ya? Setuju. Baik. Jadi kalau rotasi itu adalah gerakan bumi beredar pada sumbunya. Tetapi kalau bumi bersama-sama bulan beredar mengelilingi matahari itu namanya apa? Coba ini Bapak style, Bapak hidupkan. Jadi di sana bumi bersama bulan itu beredar mengitari matahari. Ada yang sudah tahu? Itu kalau pada zaman Prancis itu dulu pernah terjadi di Inggris, bukan Prancis. Di Inggris itu pernah terjadi suatu perubahan Coba dengarkan dulu ya. Ada perubahan yang cepat dari cara membuat barang-barang dengan tangan, lalu berubah menjadi membuat barang-barang dengan mesin. Nah itu namanya apa itu? Revolusi. Coba Anto yang keras. Revolusi industri. Nah, kalau begitu, ini juga mirip yang Anto katakan, tetapi bukan revolusi industri, tapi revolusi bumi terhadap matahari. Jadi gerakan perputaran bumi bersama bulan mengelilingi matahari itu disebut revolusi bumi. Revolusi. Nah, setelah anak-anak melihat ini, coba dari sana dilihat ya. Bumi berputar pada porosnya yang disebut rotasi tadi, tetapi bersama-sama dengan bulan itu mengelilingi matahari pada bidang ekliptika ini. Kedudukan bumi terhadap matahari pada bidang ekliptika ini membentuk sudut yang tetap. Oleh karena itu, jatuhnya sinar matahari pada bumi itu setiap 6 bulan sekali itu berubah. Jadi kalau kita lihat itu kadang-kadang matahari itu seperti di sebelah utara, tapi kadang-kadang juga di sebelah selatan. Nah itu sebenarnya disebabkan oleh letak bumi terhadap matahari. Nah sekarang amati, nanti Bapak tanyakan tentang daerah mana di antara permukaan bumi itu yang paling banyak mendapat penyinaran matahari. Jadi intensitas sinar matahari itu yang banyak, dan daerah mana yang kurang atau sedikit mendapatkan penyinaran matahari. Nah, kelas ini akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Karena ini ada 8 anak, jadi yang 4 ini nanti 1 kelompok ya. Coba perhatikan dulu. Yang 4 ini 1 kelompok ya nanti. Lalu yang 4 ini coba perhatikan, nanti juga 1 kelompok. Nah, kelompok yang sebelah utara itu bertugas mengamati gerakan bumi terhadap matahari, lalu bagian dari permukaan bumi mana yang mendapatkan penyinaran matahari yang banyak. Kelompok yang sebelah selatan tugasnya sama. Tugasnya sama. Tetapi dengan cara yang berbeda. Ini Bapak punya kasa
kawat kasa, di mana lubang-lubang yang ada di dalamnya itu sama lebar, sama luasnya. Sekarang lihat jatuhnya sinar. Kalau lampu itu kita ibaratkan matahari, itu jatuhnya sinar ke permukaan bumi itu bagaimana? Pada bidang yang tegak lurus, jatuhnya sinar itu dengan bidang yang tidak tegak lurus. Coba dilihat luasnya bayang-bayang di sini itu bagaimana. Coba ini bisa dipegang. Nah. Coba masing-masing diamati. Bagaimana, sudah bisa menemukan jawabannya tadi? Bidang mana yang mendapat penyinaran banyak? Yang tegak lurus ini. Coba agak tunjukkan sinyal dikit. di mana? Daerah ekuator. Iya. Di Nggak kelihatan. ini ya. Lalu yang mendapat penyinaran Kacamata. sedikit Daerah kutub. mana? Kutub ini utara dan Ya. paling bawah selatan. Yang Ya. tegak lurus itu lebih banyak. Yang sedang. Lalu yang ini, yang mendapat penyinaran paling banyak itu yang bidang itu luasnya besar atau yang sempit? Yang besar. Ya, Besar. ini Yang ada yang besar. sempit ya. Kalau besar, misalnya ada sesuatu barang dibagi pada orang banyak misalnya, itu bagiannya lebih banyak, ya lebih banyak mana kalau dibagi dengan orang sedikit bila dibandingkan? Lebih banyak orang yang sedikit. Iya, jadi kalau begitu intensitas sinar mataharinya itu lebih banyak pada bidang yang sedikit ini. Iya. Sedangkan bidang yang sedikit berada di daerah Ekuator. khatulistiwa. Baik. Jadi dengan cara demikian anak-anak telah memahami bahwa jatuhnya sinar matahari ke bumi itu, sudut jatuhnya itu mempengaruhi banyak sedikitnya penyinaran bumi. Anak-anak, kalau kita lihat letak Indonesia itu berada pada silang, daerah silang di dua benua dan dua samudra. Hal demikian itu membawa akibat bahwa di Indonesia itu dalam 1 tahun arah angin itu berubah 2 kali. Apa sebabnya? Di apa sebabnya di Indonesia itu terjadi perubahan arah angin setiap 1 tahun itu 2 kali? Siapa yang bisa? Tadi Bapak sudah jelaskan bahwa letak Indonesia yang berada di antara dua benua ini mempengaruhi pada arah angin tadi. Dan inilah sebenarnya yang menyebabkan bahwa di Indonesia itu terjadi angin muson. Angin muson ialah angin yang setiap 1 tahun itu mengalami perubahan arah dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, coba Tini. Karena Indonesia terletak di antara dua benua yang berbeda tekanan udaranya. Ya, lalu perbedaannya bagaimana bisa terjadi perubahan angin? Kalau dari benua Asia, tekanan udaranya lembab mendatangkan hujan, sedangkan dari benua Australia tekanan udaranya
tinggi hingga mendatangkan musim kemarau. Nah, apa tidak terbalik itu? Coba dipikirkan lagi. Kalau Australia itu udaranya lembab, berarti di sana musim dingin. Itu angin itu atau bertiup atau berembus kemana itu? Ke daerah yang bertekanan Ya, Minimum. daerah tekanan Ya. minimum. minimumnya di mana? Tekanan minimum berada di mana kalau Australia bertekanan tinggi? Di benua Asia. Baik, jadi di benua Asia. Lalu angin kalau dari Australia menuju ke Asia, Indonesia itu musim apa? Terutama Jawa. Musim kemarau. Yang keras coba biar temannya. Musim kemarau. Baik. Jadi itulah anak-anak yang menyebabkan bahwa Indonesia itu mengalami pergantian musim setiap setahun itu 2 kali. Sekarang ini anak-anak, akibat dari perbedaan permukaan bumi di dalam menerima sinar matahari juga menyebabkan terjadinya angin setempat atau angin lokal. Coba lihat gambar di papan tulis ini. Anak panah itu menggambarkan arah angin yang bertiup dari daratan menuju ke lautan. Kalau angin bertiup dari darat menuju laut itu namanya angin apa itu? Coba Anto? Angin darat. Bagaimana Tini? Betul. Baik. Ini terjadi pada waktu siang hari ataukah pada waktu malam hari? Siti coba. Pada waktu malam hari. Apa sebab angin darat itu terjadinya pada waktu malam hari? Ada yang bisa menjawab coba? Ucu mungkin, coba. Karena di laut udaranya masih panas, sedangkan di darat sudah dingin. Di darat bertekanan maksimum, di laut bertekanan minimum. Bagus, jawaban Ucu tepat sekali. Keadaan ini, jadi proses bertiupnya angin dari darat ke laut ini banyak dimanfaatkan oleh para nelayan kita. Mereka itu pergi ke laut mencari ikan, itu berangkat pada waktu malam hari karena memanfaatkan dorongan angin darat tadi. Rupanya waktunya sudah habis anak-anak. Kita akhiri pelajaran di sini dan kita lanjutkan pada hari Sabtu yang akan datang. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Silakan Pak Joni. Terima kasih. Saudara Parlan tadi baru habis selesai mengajar. Kira-kira bagaimana perasaan saudara Parlan? Seingat saya tadi Pak, di semua komponen yang telah saya kontrakkan itu berusaha saya munculkan Pak. Tapi mungkin yang pertama ini saya masih kaku Pak itu di hadapan para siswa ini Pak. Coba kita ingat waktu pertemuan pendahuluan saudara Parlan. Boleh Ya. saya lihat rencana atau persiapan mengajarnya? Iya. Ini Pak persiapannya dulu, jadi yang telah saya buat. Jadi, sini ada Anda menulis tujuan, iya. ya, kemudian juga mengenai metodenya, bahannya, medianya, dan evaluasi. Iya Pak. Kira-kira bagaimana? Tercapai atau ada hal-hal yang tersendat atau bagaimana? Mengenai metode Pak, saya telah berusaha untuk menggunakan metode ceramah dengan tanya jawab dan juga diskusi Pak. Jadi kelompok. Iya. Lalu media itu telah saya gunakan planetarium, lalu
globe dan gambar di papan tulis itu, Pak. Evaluasi saya laksanakan sepanjang proses, Pak, dengan menanyakan mengenai materi pelajaran itu pada siswa. Dan pada umumnya siswa tadi bisa merespons dengan baik, Pak. Sekali. Sekarang kita bicarakan bersama mengenai instrumen observasi. Iya. Jadi Bapak mencoba merekam instrumen berdasarkan instrumen ini, dan ini sudah kita bicara waktu pertemuan pendahuluan. Iya. Komponennya adalah mimik gerak, Iya. kontak pandang, Iya. memusatkan perhatian, pola interaksi. Iya. Itu bisa siswa-siswa, Iya. bisa guru siswa. Iya. Coba kita perhatikan sama-sama, dan saya minta pendapat Anda kira-kira bagaimana mengenai cawang yang saya berikan di sini, 5 menit pertama, kedua dan ketiga. Saya kira karena saya sudah agak lupa, Pak. Jadi mungkin Pak Joni tadi yang lebih teliti mengamati saya. Jadi seingat saya memang gerak dan mimik ini berusaha saya munculkan sering, Pak. Ya. Lalu kontak pandang juga demikian, walaupun kadang-kadang kami kurang bisa berhasil, Pak. Lalu pola interaksi siswa, guru dan siswa-siswa ini memang terutama siswa dengan siswa itu banyak kami munculkan pada 10 menit pertama ini, Pak. Memang betul ini. Saya kira begitu, Pak. Adalah. Di sini ada sedikit komentar dari via saya. 5 menit pertama wajah Anda itu agak tegang. Nah itu. Padahal dalam kontrak sini mimik. Ya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Wajah tegang. Memang itu saya akui, Pak. Tadi saya katakan masih pertama kali ini agak kaku begitu berdiri di hadapan siswa. Ada usaha namanya untuk. Iya, jadi tadi setelah berjalan agak lama begitu saya agak bisa mengendalikan diri begitu sehingga ketegangan itu bisa berkurang. Bagus sekali. Memang dalam rekaman ini kita coba lihat bersama. Ternyata Anda dalam hal ketegangan wajah itu sudah mulai berkurang di 5 menit kedua dan 5 menit ketiga. Jadi saya tulis ya, itu berarti ada. Iya. Kemudian yang menarik adalah memusatkan perhatian. Saya coba mengutip apa yang saudara utarakan secara lisan. Ini di meja Bapak, guru dan seterusnya. Ini bumi, ini matahari. Ini kira-kira termasuk komponen mana nih dari variasi? Memang ini kami maksudkan untuk memusatkan perhatian siswa dengan menunjuk suatu media begitu sehingga siswa itu semua pandangannya mengarah ke benda itu. Baik sekali, jadi mengajak siswa untuk bersama-sama. Kemudian dalam rekaman ini waktu berpikir siswa, dalam bahasa asingnya biasa kita sebut pausing. Kira-kira bagaimana? Menurut rekaman agak perlu ditingkatkan. Iya. Kira-kira bagaimana pendapat Anda? Mungkin tadi itu karena ada siswa yang tampaknya cepat menjawabnya, Pak, itu. Sehingga begitu selesai saya bertanya itu langsung ada siswa yang saya tunjuk menjawab. Jadi memang ini agak kurang lama, Pak, memberi waktu berpikir itu. Iya. Mengenai kontak pandang tadi. Iya. Ini kontak pandang mungkin Saudara Parlan bisa membantu Bapak menjelaskan kira-kira maksudnya apa kontak pandang. Dimaksudnya bahwa guru dan siswa itu saling bertatap muka sehingga hubungan antara keduanya itu bisa akrab begitu, Pak, maksudnya. Jadi keakraban ya. Iya. Tapi juga mungkin bisa membantu pemusatan perhatian gitu ya, kontak pandang ya. Gitu.
Iya. Gerakan badan, gerakan kepala dalam rekaman cukup baik. Badan umpamanya, mungkin badan ini maksudnya mungkin tangannya, begini. Iya. Gitu. Tapi saya masih ada kerisauan Pak mengenai Oh, tangan. Itu sering saya itu tangan ini selalu di depan gini. Ini mungkin dipandang itu kurang baik itu barangkali. Ya, mungkin Anda maksudkan kebiasaan. Iya. Jadi Anda bawa kebiasaan itu dari rumah atau di masyarakat ke kelas. Iya, iya. Padahal menurut teorinya, teori keterampilan dasar mengajar ini, Iya. kebiasaan-kebiasaan itu perlu kita hindari. Iya. Bukan berarti tidak boleh, boleh sih boleh, hanya Iya. dikurangi. Nah, Iya. menurut pada Anda sudah ada usaha enggak mengurangi kebiasaan yang mengganggu proses belajar mengajar ini? Tadi setelah saya usahakan untuk berkurang Pak. Bagus sekali. Iya. Saya juga melihat ada usaha itu. Nah, Sebentar Pak Jon. bagaimana? Ini tadi mengenai concern atau hal-hal yang merisaukan tadi. Ya. Pak Joni katakan bahwa bisa tidak dihilangkan sama sekali. Ya. Jadi kalau begitu seandainya itu Ada. tapi dalam jumlah yang tidak Ya. banyak itu masih dibolehkan Pak. Ya. Istilahnya teknisnya dalam pengertian pengamikro, Iya. frekuensinya dikurangi. Oh. Jadi biasanya mungkin katakanlah dalam rekaman itu 15 kali, lain Iya. kali latihan tinggal 7 kali. Iya, iya Pak. 3 kali latihan tinggal 2-3 kali. Oh. Itu maksudnya perbaikan itu. Iya. Saudara Parlan, setelah kita bersama-sama bahas ini, bagaimana pada Saudara Parlan umpamanya kesimpulan umum ya, Bapak ingin memberikan nilai seperti begini. Ini kita kotak ya. Iya. Jadi keberhasilan Anda range-nya, rentangannya 0-100. Iya. Kira-kira menurut Parlan ini, Parlan menilai dirinya sendiri berada di mana? Tolong dituliskan di sini. Mungkin ini penilaian subjektif Pak ya. Iya. Jadi ya kira-kira 60 begitu Pak. Silakan tulis. Kira-kira di sini gitu. Sebab saya merasa itu masih banyak kekurangannya, tapi saya juga merasa bahwa telah berusaha untuk membangkitkan memunculkan mengenai keterampilan yang saya kontrakkan Pak. Jadi kira-kira 60 di sini Pak. Ya. 60% gitu. Bagus sekali. Nah, kalau Bapak sebagai supervisor ya, tidak begitu banyak bedanya dengan Anda. Bapak memberikan 70%. Kira-kira bagaimana penilaian Anda? Keberhasilan Anda itu? Apa nggak terlalu tinggi Pak? Ya, tinggi tidak tinggi kan relatif. Iya. 60-70 ya oke lah ya. Iya. Jadi, artinya secara umum Anda berhasil. Nah, berdasarkan pertemuan kita mengenai berada di mana ranking Anda, tingkat Anda merasa memerlukan lagi enggak untuk latihan praktik mengajar? Masih perlu Pak. Kira-kira kapan rencananya itu? Minggu depan itu kalau Wah. kalau jamnya itu masih bisa saya pakai seperti hari ini Pak, itu bisa Dan saya keterampilannya? keterampilannya nanti mungkin sama. juga variasi, tetapi variasi yang lain tuh. Bagus sekali. Nah, saya mengharapkan begini, Saudara Parlan. Jadi, karena saya tahu Saudara Parlan pagi mengajar, sore mengajar, begitu, mahasiswa yang juga sambil belajar, sambil bekerja. Ya. Waktu kan sulit. Iya. Nah, coba dimanfaatkan waktu faktual yang kosong untuk bertemu dengan saya jika memang memerlukan konsultasi. Kita bisa bahas lagi persiapan mengajar Anda. Itu perlu sekali Pak. Jadi saya merasa sedapat mungkin itu bisa beberapa kali berkonsultasi dengan Pak Joni. Kira-kira kapan Pak kami bisa? Saya kebetulan hari Rabu tidak mengajar. Tidak mengajar, jadi berada di kantor. Iya. Nah, bagaimana kalau antara jam 8 jam 9 kita berkonsultasi? Iya Pak. Jadi Bisa ya? hari Rabu. Baiklah, saya tunggu Iya. Anda ya. Iya. Baiklah saudara, jadi saya ucapkan selamat ya. Sampai nanti minggu depan kita berjumpa lagi. Saudara Parlan. Terima kasih Pak.
Setelah membaca grafis dan menyaksikan episode supervisi klinis, maka sebagai penutup dapatlah dibuat rangkuman sebagai berikut. Pertama, supervisi klinis merupakan bantuan profesional bagi calon guru yang berlatih keterampilan dasar mengajar demi perbaikan dan pengembangan penampilan mengajarnya. Kedua, tujuan supervisi klinis bagi guru adalah 1. Memberikan balikan objektif dari kegiatan mengajar yang baru dilakukan. 2. Mendiagnosis serta membantu memecahkan masalah penampilan mengajar guru. 3. Membantu guru mengembangkan keterampilan-keterampilan dasar mengajar. 4. Membantu guru mengembangkan diri secara terus-menerus dalam karier dan profesi mereka. 5. Sebagai dasar untuk menilai guru dalam kemajuan pendidikan, promosi jabatan, dan pekerjaan mereka. Untuk mencapai tujuan latihan secara optimal, maka daur supervisi klinis dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Tahap pertemuan pendahuluan dengan langkah-langkah secara garis besar sebagai berikut. Menciptakan suasana keagraban antara supervisor dengan calon guru yang berlatih. Mereview persiapan mengajar calon guru yang meliputi tujuan pengajaran, bahan, kegiatan guru dan siswa, pendayagunaan media dan sumber serta evaluasi. Mereview kontrak dan kerisauan guru yang berupa seperangkat keterampilan dasar mengajar yang akan dilatihkan 1 atau 2 komponen. Yang dimaksud kerisauan di sini adalah kebiasaan-kebiasaan seperti menggaruk kepala, suara yang monoton, gagap yang perlu dihindari atau dikurangi penampakannya dalam penampilan mengajar. Mereview instrumen observasi secara bersama agar calon guru mengerti maksud penggunaan instrumen tersebut. 2. Pengamatan terhadap tahap mengajar dilakukan oleh supervisor dengan jalan pengamatan terhadap kegiatan belajar siswa, pengamatan terhadap penampilan guru ketika sedang mengajar, pengamatan terhadap variasi interaksi dalam proses belajar mengajar antara guru, siswa, siswa, guru, siswa, siswa, atau kelompok. 3. Tahap pertemuan balikan. Secara garis besar, langkah-langkahnya sebagai berikut. Menanyakan perasaan guru secara umum, mengingatkan guru terhadap persiapan mengajar pada pertemuan pendahuluan, menganalisis secara bersama tentang penampilan guru ketika mengajar, menginterpretasi secara bersama tentang hasil analisis, dan membicarakan secara bersama tindak lanjut latihan mengajar. Nah, saudara, demikianlah pembicaraan kita tentang supervisi klinis. Sampai jumpa dan selamat berlatih.